Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Rizka Zakia dengan NIM 2023143010. Saya dari kelas 5G, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan bahasa dan budaya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kabib Soleh, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Hari ini saya akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu globalisasi, media digital, dan pengaruhnya terhadap bahasa dan budaya. Kita hidup di era globalisasi, di mana sebuah fenomena yang ditandai oleh keterhubungan dunia yang meluas dan mendalam dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, dan tentu saja dalam budaya. Peristiwa di satu sudut bumi kini dapat dirasakan dampaknya di sudut lainnya dalam sekejap. Pendorong utama kecepatan globalisasi ini adalah tentang kemajuan tentang teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian melahirkan media digital, di mana media digital ini adalah melakukan revolusi, yaitu mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, bahkan serta bagaimana cara mereka membangun dan mengekspresikan identitas budaya mereka. Inilah adalah latar belakang mengapa kita perlu mempelajari dampak dari kedua kekuatan yang besar ini. Yang pertama, globalisasi dan media digital. Kita hidup di era globalisasi, di mana dunia terasa semakin tanpa batas. Peristiwa di satu negara bisa langsung kita ketahui dalam hubungan detik berkat teknologi dan informasi dalam media digital. Media digital ini mencakup seperti internet, media sosial, situs web, dan aplikasi komunikasi online lainnya. Media ini mencakup arus informasi yang mengalir sangat cepat dan luas, sehingga kita dapat dalam dunia yang terhubung, connective world. Kita bisa melihat tren dari Korea, mendengarkan musik dari Amerika, ataupun mencoba makanan dari Timur Tengah hanya dengan lewat ponsel kita. Hebat bukan? Tapi di balik kemudahan itu ada tantangan yang harus kita hadapi. Yang kedua yaitu adanya pengaruh globalisasi terhadap bahasa. Arus globalisasi membawa perubahan besar pada bahasa. Bahasa Inggris kini menjadi bahasa utama di dunia digital. Banyak sekali istilah seperti di internet, aplikasi, bahkan hiburan yang menggunakan bahasa Inggris. Hal ini membuat banyak orang menjadi bilingual, di mana mampu menggunakan dua bahasa sekaligus. Namun, di sisi lain, bahasa daerah mulai terancam punah karena jarang digunakan. Tapi, jangan khawatir, media digital juga bisa digunakan untuk melestarikan bahasa lokal. Misalnya dengan menggunakan podcast bahasa daerah, cerita rakyat di YouTube, ataupun konten edukatif yang memperkenalkan bahasa ibu kepada anak-anak, yang dimana artinya teknologi tidak selalu merusak budaya, asalkan kita menggunakan dengan baik dan bijak. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh globalisasi terhadap budaya. Sekarang mari kita lihat bagaimana dampak budaya. Melalui media digital, budaya global seperti film Hollywood, K-pop, ataupun tren TikTok menyebar sangat luas. Akibatnya muncul dua tantangan besar, yaitu westernisasi, di mana meniru bahasa barat secara berlebihan. Dan selanjutnya yaitu ada homogenisasi, yaitu budaya lokal yang mulai kehilangan ciri khasnya karena semua jadi mirip. Namun, bukan berarti budaya kita akan hilang. Justru media digital bisa menjadi panggung untuk mempromosikan budaya Indonesia. Contohnya seperti influencer yang memperkenalkan kuliner tradisional, seniman yang menggabungkan musik daerah dengan modern, dan konten kreator yang menampilkan adat istiadat daerah. Inilah bukti bahwa media digital bisa menjadi alat untuk memperkuat identitas bangsa. Yang keempat yaitu adanya tantangan dan peluang di era digital, di mana tantangan terbesar di era ini adalah menjaga identitas budaya di tengah derasnya arus global. Kita harus saling seimbang, terbuka terhadap dunia, tapi tetap bangga dengan budaya sendiri. Kuncinya adalah literasi digital dalam kemampuan menggunakan media digital secara bijak, kritis, dan tanggung jawab. Dengan literasi digital, kita bisa menyaring pengaruh
pengaruh negatif dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Selain tantangan, ada juga peluang besar. Kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Lewat dengan media sosial, kita bisa menunjukkan tarian daerah, bahasa lokal, kuliner, dan keindahan alam Indonesia kepada seluruh internasional. Sebagai penutup, mari kita ingat globalisasi dan media digital punya dua sisi, yaitu adanya tantangan tapi juga peluang. Kita harus memanfaatkannya untuk memperkuat bahasa dan budaya Indonesia. Jadi, ciptakan konten positif, bukan hanya menonton. Gunakan teknologi untuk membangun, bukan untuk melupakan jati diri kita. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.